Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang dengan setia memelihara selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kami berterima kasih Tuhan, betapa Engkau baik bagi kami, betapa Engkau baik bagi keluarga kami. Sepanjang minggu ini, berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Sehingga seyoknya kami datang untuk menyatakan terima kasih dan syukur kami kepada Engkau. Kami akan memulai ibadah ini ya Tuhan. Oleh karena itu urapi song leader dan singer, juga para pemain musik. Jadikan merupakan satu kesatuan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena hanya nama Tuhan saja yang patut dipuji dan dimuliakan. Biarlah segala pujian ini bisa merupakan dupa yang harum di hadapan Engkau. Bisa merupakan suatu kesenangan untuk hatimu Tuhan. Karena hanya Engkau saja fokus daripada kehidupan kami. Kau urapi juga hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bisa ditangkap dengan semaksimal mungkin. Dan Kau meteraikan dalam hati kami. Bukan saja kami bisa mendengarnya, tapi Tuhan juga memberi kekuatan kepada kami untuk melakukan apa yang firman Tuhan kehendaki kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka ibadah ini dengan penuh rasa syukur hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Puji nama Tuhan. Percaya bahwa apapun yang terjadi di luar sana, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kabar kita selalu sungguh amat baik. Karena Allah kita adalah Allah yang sungguh amat baik. Dan janjinya, pribadinya setia senantiasa memelihara kita. Satu kesempatan yang indah untuk kita boleh sama-sama beribadah. Sekalipun Bapak Ibu Saudaraku mungkin ada di tempat masing-masing dan kami ada di sini, tetapi ingatlah bahwa sesungguhnya bait Allah bukan gedung, tetapi bait Allah adalah setiap kita. Dan saya percaya ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Tuhan yang sama, Tuhan Yesus Kristus, maka sesungguhnya Tuhan hadir dimanapun kita menyembah Dia. Ada amin? Amin. Apapun yang terjadi, biarlah terjadi karena kita percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal, mendatangkan kebaikan untuk setiap kita yang percaya. Oleh karena itu pagi hari ini, saya mau mengajak kita semua, baik yang di tempat ini, baik Bapak Ibu Saudaraku di tempat masing-masing, untuk mengucap syukur kepada Tuhan, untuk bersyukur dan terus mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik buat Anda, Tuhan Yesus baik buat saya, Tuhan Yesus baik buat kita semua. Mari naikkan pujian ini bersama dengan semangat dan katakan dengan iman, Tuhan Engkau baik, kasih setiamu kekal selamanya. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama, tinggikan Dia. Ada kuasa di dalam pujian kita. Haleluya. Dengan iman ya, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, 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 oh. Hari berganti hari, Katakan tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Kau baik Tuhan.
Tuhan Yesus baik bagiku dan Tuhan Yesus baik bagimu. Mari naikkan pujian ini dengan iman bersama. Siap? Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Yang sungguh baik lagi. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Yang sungguh baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan Yesus selamanya Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hanya karena Engkau ada di dalam setiap kami, maka apapun yang terjadi tetap kami bisa berseru dan mengatakan, Tuhan Yesus Engkau baik buat kami. Pagi hari ini Tuhan, dengan keadaan apapun, kami mau terus memandang kepada Engkau. Kami mau terus memfokuskan seluruh tubuh, jiwa dan raga kami, roh kami Tuhan, hanya kepadamu, karena Engkau Allah yang besar. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Kau dahsyat. Kau hebat Tuhan. Kau hebat Tuhan. Haleluya Yesus. Kau hebat Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Karena Engkau sanggup Tuhan. Haleluya. Panggil Dia. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Amin. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara
menyembuhkan yang menderita, Dia sanggup memulihkan hidup. Katakan Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Katakan dengan iman, Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita, Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Allah sanggup, Yesus sanggup, Allah sanggup, Yesus sanggup, Dia sanggup, Allahku sanggup melakukan perkara yang besar. Oh, Yesus sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup. Haleluya. Yesus, Kau sanggup melakukan perkara yang besar. Haleluya. Kami serukan, haleluya. 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 Kau sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita, Dia sanggup memulihkan hidup. Kami percaya Yesus memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita, Dia sanggup. Oh, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, haleluya, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, amin, menyembuhkan yang menderita, amin. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Katakan Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan keluargaku. Dia sanggup
Kami percaya Engkau Allah yang sanggup untuk memulihkan segala sesuatu. Hidup kami, keluarga kami, bangsa kami, bahkan seluruh dunia ini Tuhan, ada di dalam genggaman tangan-Mu. Bapa, curahkan Roh-Mu, dan biar kuasa-Mu mengalir Tuhan, di seluruh muka bumi ini, memulihkan setiap kami Tuhan, umat-Mu. Terima kasih Bapa, tidak ada yang bisa menghalangi untuk kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tidak ada yang pernah bisa menghalangi kasih dan kuasa-Mu. Kau curahkan bagi setiap umat-Mu Tuhan di muka bumi ini. Dan inilah doa kami, ini pujian kami, ini penyembahan kami, ini iman kami, ini syukur kami. Bahwa sesungguhnya kami bersyukur, kami punya Allah yang besar seperti Engkau. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah bersyukur, berdoa, dan beriman. Sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jemaat Tuhan, terima kasih banyak sudah sama-sama memuji dan membesarkan Tuhan. Tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan pesan Tuhan lewat hambanya yaitu Bapak Gembala Sidang kita. Terus dan tetap siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Waktu dan tempat saya persilahkan, namun mungkin ada juga pengumuman yang sebentar akan Bapak Ibu Saudaraku simak bersama. Pengumuman Minggu 29 Maret 2020. Ibadah minggu depan tanggal 5 April 2020 adalah ibadah keluarga dan akan diadakan secara online pada pukul 7.30 pagi. Tema ibadah keluarga minggu depan adalah penguasaan diri. Mari tetap setia memberikan persembahan dan perpuluhan bagi Tuhan dengan cara transfer ke rekening Bank Sentral Asia atau BCA dengan nomor rekening 453 122 5222 atas nama Maria Herning Aruma _Sarinah. Untuk informasi lebih lanjut seputar kegiatan Gereja Rehoboth Berea, dapat mengirimkan pesan melalui nomor telepon 0851 5656 7265. Demikian pengumuman yang perlu disampaikan. Kita masuk ke dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Oleh karena itu sucikan hati kami, baik yang berbicara maupun mendengar. Kau kuasai dengan Roh Kudus, dan biarlah mulut bibir hamba-Mu dengan leluasa kami serahkan kepada Roh Kudus untuk berkata-kata. Sehingga bukan perkataan hamba-Mu, tapi apa yang Roh Kudus inginkan, yang dikehendaki, itu yang kami dengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.
Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi, tema hari ini adalah coronavirus atau virus corona atau yang disebut juga COVID-19. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Yesus telah memperingatkan murid-muridnya dalam Lukas 21 ayat 11 bahwa pada akhir zaman akan terjadi gempa bumi dan penyakit sampar. Bukankah virus corona itu juga termasuk penyakit sampar? Penyakit yang menular, bahkan pandemi yang begitu cepat tersebar di seluruh dunia. Dimulai dari sebuah kota Wuhan di provinsi Hubei di negara Tiongkok. Hanya dalam kurang dari 10 minggu, sekitar 160 negara terjangkit virus corona atau COVID-19. Akibat dari COVID-19 ini, daerah wisata, hotel-hotel, tur-tur menjadi sepi. Tidak ada yang berminat lagi. Bahkan saya mendengar penerbangan ke Singapura begitu murah, hanya Rp150.000. Itu sih sama dengan biaya perjalanan Bandung ke Jakarta. Keadaan ekonomi negara-negara terguncang, kurs dolar meningkat begitu tinggi. Pekerja atau buruh harian dirumahkan. Dalam keadaan normal saja, hidup mereka sudah pas-pasan. Dengan ada peristiwa ini, mereka bukan pas-pasan lagi, mereka kelaparan. Bukan pemerintah tidak memperhatikan mereka, tapi pemerintah tidak akan sanggup lagi menanggulanginya. Lebih-lebih, saudara, kalau lockdown benar-benar dilaksanakan sepenuhnya. Beberapa hari yang lalu di TV, Perdana Menteri Italia menangis karena tidak mampu mengurus 800 jenazah penduduk Italia yang meninggal seketika dalam satu hari. Siapa yang sanggup, saudara, mengurus 800 jenazah? Setiap saat, pagi, siang, dan malam, orang bicara tentang pandemi ini. Surat kabar, TV, juga berita-berita elektronik terus-menerus membicarakan tentang jenis virus corona ini, yaitu COVID-19. Dan virus itu tidak pandang bulu. Menteri, pendeta, ulama, dan siapapun juga, bahkan seorang profesor, doktor, ahli kesehatan meninggal karena virus itu. Ahli kesehatan meninggal karena virus itu. Dunia dicekam oleh ketakutan. Jangan keluar rumah, jangan keluar rumah, stay at home. Saya yang biasanya pagi-pagi olahraga jalan kaki, sekarang sudah tidak bisa lagi. Bukan apa-apa, saudara. Karena tidak tahan disebut bandel kepala batu. Dan lama-lama saya bisa disebut kepala udang, saudara, bukan kepala batu lagi. Artinya tidak punya otak, tidak punya pikiran. Tetapi saudara, apa yang dikatakan Alkitab? Firman Tuhan berulang-ulang kali, ratusan kali memperingatkan kita agar kita jangan takut. Karena takut adalah bukan berasal dari Tuhan. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Meskipun saudara, meskipun firman Tuhan berkata jangan takut, itu bukan berarti kita tidak usah waspada. Kita perlu waspada, kita perlu berjaga-jaga, terutama menghadapi COVID-19 ini. Dan menurut Gubernur Jabar, Bapak Ridwan Kamil, Bandung sudah termasuk dalam zona merah. Dalam daerah yang membahayakan.
7 Maret yang lalu, saudara, seorang pendeta Timothy Cole dari Gereja Kristus di Washington DC. Gereja ini adalah terkenal, saudara, gereja yang bersejarah. Mereka dikarantina beserta keluarganya. Dinyatakan positif terjangkit virus corona. Rupanya pendeta tersebut kurang waspada menghadapi virus corona. Di Korea Selatan, orang-orang mengaitkan penyebaran virus corona dengan gereja Shinjeoni Yesus yang didirikan oleh pendeta Lee Man-ho. Gereja ini adalah gereja besar. Menurut pengakuan mereka, total di seluruh Korea Selatan lebih dari 150.000 jemaat. Shinjeoni artinya gereja bumi dan langit yang baru. Jemaatnya diharuskan datang beribadah di gereja meskipun mereka sakit, kecuali sampai mereka tidak bisa jalan. Dan jemaat duduk berdesakan, menyebabkan virus corona menyebar lebih cepat lagi di antara jemaat yang kemudian meluas dan menginfeksi orang lain, menginfeksi orang luar dari gereja. Bayangkan, seharusnya gereja atau tubuh Kristus menjadi sumber berkat, bukan sumber sakit penyakit bagi masyarakat. Rakyat Korea Selatan menuntut kepada pemerintah agar gereja itu dibubarkan. Karena bukannya mendukung pemerintah, justru menyembunyikan fakta tentang jemaatnya yang terkena virus. Gereja itu bukan memuliakan Tuhan, justru sebaliknya. Pendeta Lee Man-ho akhirnya berlutut di depan masyarakat, meminta maaf, meminta ampun kepada seluruh rakyat Korea Selatan. Sekarang, saudara, kebanyakan ibadah di seluruh dunia dilakukan bukan di gedung gereja lagi, tapi di rumah secara online atau live streaming. Bukan hanya gereja saja, tapi juga masjid, kuil, sinagoga di seluruh dunia mengubah tata cara ibadah demi menahan penyebaran penyakit COVID-19. Kita yang biasa berjabatan tangan dengan teman seiman, diubah dengan memberi salam tanpa bersentuhan. Kalaupun ada orang yang masih berjabatan tangan, itu bukan karena mereka membangkang atau tidak mentaati, tapi karena refleks mereka, karena sudah menjadi kebiasaan. Sebenarnya hati saya sedih beribadah online. Saya merasa tidak biasa tidak memasukkan amplop persembahan ke dalam kantong persembahan. Tapi sekarang harus ditransfer lewat bank BCA. Tapi bagaimanapun juga, itu untuk kebaikan kita bersama. Mau apa lagi, saudara? Stay at home. Hindari kerumunan orang. Jangan lupa memakai masker apabila kita terpaksa ke toko. Karena harus membeli sesuatu yang merupakan kebutuhan kita. Surat kabar Kompas setiap halaman selalu ada berita virus corona. Hubungan virus corona dengan ekonomi, hubungan virus corona dengan pariwisata, hubungan virus corona dengan Olimpiade Tokyo, dan banyak lagi. Belum lagi berita hoax, berita dusta yang bertujuan untuk membuat suasana menjadi mencekam, menakutkan, yang memperkeruh keadaan. Sekali lagi, sebagai orang percaya, kita tahu bahwa ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, yang terbaik kita harus kembali back to Bible. Kembali kepada apa yang Tuhan katakan, kembali kepada apa yang Tuhan janjikan. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Janji yang dapat kita andalkan. Ada 3 hal, saudara. Ada 3 hal yang pokok dan utama bagi orang percaya. Yang pertama,
percayalah Tuhan memegang kendali hidup kita. Meskipun situasi tampaknya mengerikan, tampaknya menakutkan, tapi kita yakin, kita percaya Tuhan yang memegang kendali bagi kehidupan kita. Meskipun si jahat berusaha membuat hidup kita menderita, hidup kita depresi, tapi Tuhanlah yang memegang kendali atas hidup kita. Tanpa seizinnya, tak ada satu hal pun yang dapat terjadi. Lukas 12 ayat 6 dan 7. Saudara. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak ada seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu yang terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jika Tuhan tidak mengizinkan, sehelai rambut di kepala kita pun tak akan jatuh ke tanah. Ketika kita berpegang pada kebenaran ayat ini, kita merasa terhiburkan, kita merasa dikuatkan. Saya akan memberi satu kesaksian. Kesaksian artinya kisah yang sesungguhnya. Ada seorang kaya yang pergi ke Pulau Lombok. Saudara. Karena di Pulau Lombok ada seorang peramal yang sangat terkenal. Saudara. Ya, bahasa Chinese itu kuamia, saudara. Orang yang bisa kuamia. Ya. Atau bahasa Inggrisnya fortune. Setelah waktu dijanjikan, maka orang kaya itu datang kepada si peramal itu. Si kaya berkata, saya mempunyai 3 anak dan saya mau Anda meramalkan setiap anak saya. Anak saya yang pertama, dia berkata kepada saya, dia ingin buat kafe. Dia ingin bertanggung jawab dengan penghasilannya. Dia tidak mau menerima uang dari ayahnya lagi. Saya berkata, buat apa kamu buat kafe? Lebih baik ikut mengurus perusahaan papa, pabrik papa, dan segala sesuatu yang papa usahakan. Tapi anak itu, dia ingin berdikari, dia ingin mandiri, dia ingin tetap buat kafe. Menurut Bapak, apakah buat kafe itu baik bagi anak saya? Dan si peramal itu memejamkan matanya. Kira-kira berapa menit kemudian dia buka matanya dan dia berkata kepada orang kaya ini, kalau dia buka kafe, jangan dilarang. Karena kafe itu akan sukses dan berhasil sekali. Bahkan kemudian dia akan buat 2 atau 3 kafe yang lain. Karena perusahaan kafenya akan maju. Si kaya, ya kalau Bapak tahu masa depan anak saya demikian, biarlah saya akan izinkan dia buat kafe. Dan anak yang kedua katanya, setelah menyelesaikan kuliahnya di Parahyangan, anak itu ingin bekerja, ingin belajar untuk ambil S2 di luar negeri. Dan dia pilih di Amerika. Saya berkata, buat apa jauh-jauh? Di Aussie saja, di Australia saja. Lebih dekat. Kamu bisa pilih di Perth, perjalanan begitu cepat hanya 4 jam. Atau pilih juga di Sydney, silahkan. Tapi jangan di Amerika. Amerika itu terlalu jauh. Bisa 20 jam pergi ke sana. Tapi anaknya tetap ingin ke Amerika. Jadi saya ingin tahu. Sebaiknya anak saya yang kedua. Dia kuliah di Amerika. Atau dia kuliah di Australia. Kembali saudara. Kembali si peramal itu memejamkan matanya. Beberapa menit kemudian dia berkata, tidak apa-apa, luluskan saja keinginan dia ke Amerika. Karena justru di Amerika dia akan lebih sukses, lebih berhasil daripada dia kuliah di Australia.
Dan si kaya berkata, kalau itu lebih baik, saya akan izinkan kepada dia. Dan ketiga, anak saya yang ketiga, ini yang benar-benar memusingkan saya. Karena menurut saya di antara 3 anak ini, yang paling pandai adalah anak saya yang ketiga. Tetapi apa? Kami keluarga bukan orang Kristen. Kami pergi ke kelenteng. Tapi anak saya yang ketiga, sukanya ke gereja, aktifnya di gereja. Sedangkan keluarga kami bukan keluarga Kristen. Jadi kira-kira apa yang harus saya katakan ke dia? Supaya masa depan dia itu baik. Dan kembali saudara, si peramal itu memejamkan matanya. Sampai 1 menit, 2 menit, dia tidak membuka matanya. Sampai akhirnya 5 menit, dia masih tetap tidak membuka matanya. Maka si kaya tidak tahan lagi. Pak, sadar Pak, katanya. Gimana anak saya yang ketiga? Dan si peramal itu berkata, saya enggak tahan lagi. Waktu saya lihat masa depan dia, waktu saya menerawang masa depan dia, semuanya putih. Saya tidak bisa melihat, putih semuanya. Dan keadaannya itu membuat saya enggak enak. Saya pengen lari, saya enggak mau lihat lagi masa depan anak Anda yang ketiga, katanya. Saudara tahu mengapa si peramal itu tidak mau melihat lagi masa depan anak ketiga? Karena anak yang ketiga, dia percaya Yesus dan dia mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Dia di bawah kendali Yesus. Dia di bawah kendali Tuhan. Tidak ada satupun kuasa yang bisa menyentuh masa depan anak itu. Itu yang dikatakan di bawah kendali Tuhan. Yang kedua, saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Artinya setiap saat Tuhan menyertai kita. Ibrani 13 ayat 5b berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau kita tahu janji Tuhan yang menyertai kita, janjinya adalah setiap saat tidak pernah gagal dalam keadaan apapun. Jadi apalagi yang harus kita takutkan? Memang virus corona sangat menakutkan. Hanya dalam waktu singkat pandemi dan virus itu menguasai seluruh dunia. Tapi ingat, pencipta dan penguasa alam semesta menyertai kita. Yang maha kuasa menyertai kita. Apalagi yang kita khawatirkan, apalagi yang kita takutkan. Semua kuasa yang ada di dalam dunia ini di bawah kuasa Tuhan. Takluk terhadap Tuhan. Yang ketiga, janji Tuhan. Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Ketika kita merasa takut dan panik, karena kabar-kabar mengkhawatirkan dan menakutkan terus berdatangan, marilah kita berpegang teguh pada janji Tuhan ini. Tuhan tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dia akan memberikan jalan keluar supaya kita mampu mengatasinya. Ada 2 hal yang Tuhan lakukan pada waktu kita mengalami pencobaan. Pertama, Tuhan tidak akan membiarkan, Tuhan tidak akan mengizinkan pencobaan melebihi kekuatan kita. Yang kedua, Tuhan membiarkan masalah itu tetap ada pada kita. Tapi Tuhan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Ringkasannya, saudara, 3 janji Tuhan yang memberi kekuatan dan penghiburan. 3 janji Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita. Pertama, hidup kita di bawah
kendali Tuhan. Artinya, tanpa seizin Tuhan, sehelai rambut di kepala pun tidak akan jatuh ke tanah. Ingat Ayub, saudara? Si setan harus meminta izin dulu kepada Allah sebelum si setan membuat Ayub menderita. Semuanya harus seizin Tuhan. Semuanya di bawah kendali Tuhan. Yang kedua, Tuhan selalu menyertai kita. Kalau Tuhan selalu menyertai kita, apalagi yang ditakutkan? Sehebat-hebatnya virus corona, Tuhan yang kita sembah jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat. Yang ketiga, Tuhan tidak akan membiarkan pencobaan melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Jadi sehebat-hebatnya virus corona, ia tidak akan lebih dari kekuatan kita. Dan Tuhan selalu akan memberikan jalan keluar kepada kita. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur. Biarlah ketiga janji Tuhan itu memberi kepada kami penghiburan, kekuatan. Sehingga hidup kami tidak takut lagi. Tidak khawatir lagi. Karena janji Tuhan ya dan amin. Pasti tergenapi. Oleh karena itu kau meteraikan dalam hati kami. Sehingga kami tidak takut kepada apapun juga. Karena Tuhan menyertai kami. Karena tiga janji Tuhan ini benar-benar memberi kami kekuatan dan penghiburan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, saya undang saudara bangkit berdiri. Terimalah berkat dari Tuhan. Angkatlah tangan saudara. Kiranya berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus dan persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari pagi ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pagi saudara, Tuhan